Saudara kasih Tuhan, ini kita bersyukur karena kita ada kebaktian hari ini dan besok adalah hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia karena besok adalah tanggal 17 Agustus. Mari kita bersukacita dalam Tuhan karena negara kita sudah dimerdekakan dari tahun 1945 sampai sekarang dan tentu ke depan juga. Dan kita berdoa supaya di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini tetap pemerintah kita akan dikuatkan, akan ditolong oleh Tuhan. Kita terus dukung, kita terus berdoa. Doakan mereka juga, kita berdoa pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Juga kita jangan lupa, juga terus mendukung semua usaha di dalam kita mengatasi krisis COVID ini. Baik secara bersama-sama maupun secara pribadi kita mendukung dalam hal ini. Supaya kita betul-betul mentaati akan koridor, akan petunjuk yang diberikan kepada kita dari pemerintah dan dari lembaga-lembaga medis untuk kita betul-betul menjaga diri. Kita juga terus akan berdoa supaya kita semua akan support di dalam usaha-usaha mengisi kemerdekaan, khususnya dalam krisis ekonomi yang mungkin bisa terjadi, kita tetap berjuang, kita tidak menyerah dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita kembali bisa beribadah dan mari kita bersama akan membaca firman Tuhan. Saya undang kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai 42. Yohanes pasal yang ke-8, ayat 31 sampai ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. So, sekarang kasih Tuhan, apa yang dibicarakan tentang kebebasan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat luar biasa. Kalau kita melihat definisi kebebasan paling sedikit ada 3 arti daripada kebebasan atau kemerdekaan. Yang pertama adalah suatu kualitas keadaan di mana tindakan dan perubahan yang kita ingin lakukan itu tidak ada yang membatasi, tidak ada yang menekan, tidak ada yang menghalangi. Jadi ketika kita bicara soal kebebasan adalah bahwa kita mau bergerak, kita mau bekerja, kita mau mengadakan perubahan, tidak ada unsur apapun yang menghalangi. Itu yang namanya bebas. Itu definisi yang pertama. Dan dalam konteks ini sebenarnya apakah orang-orang Yahudi kepada siapa Tuhan Yesus berbicara yang mengklaim diri kami adalah anak-anak Abraham, apakah mereka orang bebas? Kalau kita baca di Alkitab tidak demikian. Kenapa? Oleh karena Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas kepada mereka bahwa mereka tidak betul-betul bebas seperti yang mereka pikirkan. Mereka pikir mereka bebas. Tetapi sebenarnya tidak bebas. Oleh karena ketika mereka mau bertindak, mau mengadakan perubahan, ada sesuatu yang menguasai mereka yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ada sesuatu kendala, ada suatu kendali juga yang ada di belakang mereka. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kamu itu tidak betul-betul bebas. Kenapa? Karena pemikiran, ide, konsep yang menggerakkan, the driving force
yang ada pada orang-orang Yahudi di zaman itu bukan Tuhan, bukan diri mereka sendiri bahkan. Tetapi dikatakan itu berasal dari si iblis. Itu berasal daripada si iblis. Maka Tuhan Yesus dengan tegas berkata, bapamu lah, iblis lah bapamu itu. Karena kamu tidak mengikuti yang namanya kebebasan, kemerdekaan. Kamu dikuasai di dalam pikiran, di dalam rencana, di dalam batin, dalam hati, dan juga dalam tindakan. Dengan demikian, berdasarkan definisi yang pertama, mereka tidak bebas. Definisi yang kedua tentang kebebasan itu berarti sebenarnya tidak berada di bawah perbudakan dari suatu power kuasa tertentu. Jadi yang namanya bebas adalah tidak diperbudak oleh suatu power atau suatu kuasa yang koersif yang memaksa kita ditundukkan kepada situasi perbudakan. Tidak ada yang mengendalikan kita. Tidak dikuasai. Tidak dikuasai untuk kepentingan Tuhan sesuatu. Nah kalau kita ambil definisi ini sebenarnya kita tahu bahwa sampai saat itu orang-orang Yahudi yang mengklaim diri sebagai anak-anak Abraham ini sebenarnya sangat dikuasai oleh sesuatu. Mereka diperbudak. Paling sedikit Tuhan Yesus berkata, kamu diperbudak oleh dosa yang ada di dalam kamu. Nah dosa itu seringkali kita anggap itu adalah sesuatu yang ada di luar kita. Ya eksternal sifatnya. Seolah-olah kita itu bebas, manusia itu murni, dan dosa ada di luar. Kalau diperbuat baru dia menjadi dosa. Sebenarnya tidak begitu. Dosa itu di luar, iya, tetapi dia juga di dalam. Dia inside out tapi juga outside in dan seterusnya. Dia ada di dalam menguasai juga. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi ini, bapamu itu iblis, kamu adalah budak dosa. Kenapa? Karena dosa itu bukan cuma satu tindakan di luar, dosa itu menguasai kamu. Sekarang kamu itu diperbudak, kamu itu dijajah. Kamu tidak bisa apa-apa karena dosa itu menguasai kamu sepenuhnya. Bahkan juga di situ kita lihat yang memperbudak mereka adalah aturan-aturan Taurat. Yang sebenarnya diberikan untuk menyadarkan mereka mencari Tuhan, tetapi mereka itu menafsir Taurat sedemikian rupa dan menambah-nambahkan aturan-aturan harian kepada Taurat, apa yang boleh dan tidak boleh, dan akhirnya itu menjerat mereka sendiri. Dan akhirnya mereka membebankan ini kepada umat yang lain. Dan ketika mereka juga mengajar Taurat, Taurat yang seharusnya membebaskan mereka menjadi tidak lagi membebaskan. Taurat diberikan supaya mereka itu sadar bahwa mereka tidak sanggup lalu dengan demikian mencari Tuhan. Tetapi kemudian Taurat itu ditafsir sedemikian rupa menjadi set of rules, aturan-aturan tentang hari-hari, apa yang mereka harus kerjakan dan sampai kepada aturan yang sangat detail tentang apa yang boleh dan tidak boleh, haram dan halal dan seterusnya. Sampai kemudian itu membelit mereka sendiri. Dan akhirnya mereka itu memaksakan hal itu kepada seluruh umat, khususnya dikerjakan oleh para pemimpin. Dan karena para pemimpin juga tidak bisa memenuhi seluruh Taurat dan aturan-aturannya, maka kemudian mereka menjadi berlaku munafik. Dengan demikian mereka jatuh lagi kepada dosa. Maka dalam hal ini mereka itu terkuasai di dalam perbudakan yang sebenarnya tercipta di dalam dosa dan oleh mereka sendiri. Bahkan kemudian ritual yang dilaksanakan. Ritual itu sebenarnya suatu mekanisme, suatu sarana di mana orang bisa datang kepada Tuhan dan mengalami akan pembebasan dan seterusnya. Itu memang sudah diatur. Tetapi ritual itu kemudian menjadi sesuatu yang mencekik mereka pada akhirnya. Jadi membuat akhirnya menjadi menumpuk demi menumpuk segala ketentuan ini dan itu. Dan mereka tidak terbebas. Mending kalau akhirnya dengan segala aturan-aturan itu mereka menjadi semakin sadar dan mencari Tuhan. Melepaskan diri dari dosa. Tetapi tidak terjadi begitu. Semua aturan-aturan yang tercipta itu malah membuat mereka menjadi budak dari aturan itu dan mencoba menjadikan orang lain menjadi budak yang sama. Tuhan Yesus berkata dalam hal ini bahwa itu menjadi sebuah beban yang sangat luar biasa bagi mereka. Dan kalau pada saat itu mereka berkata kami tidak ada yang memperbudak, kami orang bebas. Tuhan Yesus mengatakan tidak. Tuhan Yesus menunjukkan dalam bagian ini betapa mereka itu adalah budak dari dosa dan tanpa sadar mereka menjadi budak dosa.
Menjadi persoalan adalah begini, mereka lebih diperbudak lagi karena mereka yang adalah budak tidak merasa diperbudak. Mereka diperbudak oleh pikiran mereka yang sebenarnya memperbudak mereka lagi. Definisi yang ketiga, apakah orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang bebas? Definisi yang ketiga sebenarnya dalam kebebasan artinya adalah independence. Dia itu berdiri sendiri. Independen, dia terbebas dari banyak hal yang lain yang menjadi faktor yang menentukan. Itu namanya bebas. Tetapi di sini pun kita tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak betul-betul bebas. Tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa mereka tidak betul-betul bebas sebenarnya. Kalau mereka mengklaim bahwa mereka independen, mereka tidak menjadi budak dari siapapun, tidak pernah dikuasai siapapun, itu salah besar. Nah, hari ini kalau kita bawa dalam konteks kita, sebenarnya kondisinya mungkin sama juga seperti itu. Oleh karena satu hal dan banyak hal mungkin dalam hidup kita sebenarnya sudah memperbudak saudara-saudara. Jadi dengan kata lain sebenarnya di sini Tuhan Yesus berkata gini, bahwa menjadi anak-anak Abraham secara keturunan fisik itu tidak betul-betul membebaskan mereka. Kalau betul-betul mereka adalah keturunan Abraham, maka seluruh tingkah laku dan sikap mereka tidak akan sama seperti itu. Karena Alkitab mengatakan yang namanya keturunan Abraham adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti Abraham, iman Abraham, kepercayaan Abraham, dan caranya Abraham. Maka kata Tuhan Yesus, kalau kamu betul-betul anak-anak Abraham, kamu akan percaya kepadaku. Faktanya mereka tidak percaya kepada Kristus yang diutus oleh Allah Bapa. Tuhan Yesus juga berkata bahwa mereka bukan anak-anak Abraham. Kenapa? Karena kalau mereka adalah anak-anak Abraham, kamu sudah mengikut aku dan mengikut firman yang disampaikan. Kalau kamu betul-betul adalah anak-anak Abraham, kamu tidak akan mengikuti iblis. Kamu tidak akan dibelenggu dan menipu diri di dalam pemikiran-pemikiran iblis. So kasih Tuhan, dengan kata lain sebenarnya kita melihat juga bahwa tidak ada di sini bukti bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Oleh karena sebenarnya mereka tidak mengerjakan imannya Abraham. Tidak memiliki imannya Abraham. Bahkan dalam hal ini sekali lagi mereka dikuasai oleh dosa. Mereka tidak bisa dibebaskan dari dosa itu. Nah, ada 3 hal yang Kristus mau katakan kepada mereka di sini. Pertama adalah bahwa hanya oleh Dia, Sang Anak, yang sesungguhnya yang bisa membebaskan mereka. Maka Tuhan Yesus mengatakan kalau anak itu memerdekakan kamu, baru betul-betul kamu merdeka. Jadi Tuhan Yesus hendak mengklaim di sini bahwa kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Hanya kalau sang anak itu yang powerful, yang punya kuasa, dia datang membebaskan, baru terjadi pembebasan itu. Nah, saudara kasih Tuhan, saya rasa ini menjadi hal yang penting ketika Kristus sendiri mengklaim aku adalah sang anak yang merupakan pembebas liberator. Karena Tuhan Yesus memang mengklaim itu. Berkali-kali Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Karena Tuhan Yesus berkata, karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kristus sendiri adalah kebenaran. Itu sebabnya dia punya kuasa untuk memberikan pembebasan itu sendiri. Dan pembebasan yang Yesus tawarkan kepada orang-orang Yahudi ini bukan pembebasan yang murah. Karena seperti seorang berkata begini, the liberty which Christ gives is the liberty he has purchased for believers. Jadi kemerdekaan, kebebasan yang diberikan Kristus itu adalah kebebasan, kemerdekaan yang dibeli, purchase, yang dibayar oleh Kristus. Ini menjadi sesuatu yang berbeda. Karena seperti pada zaman itu setiap budak yang mau dibebaskan itu ada harganya. Maka Kristus sudah datang membayar harganya. Supaya mereka betul-betul bebas. Sebab kalau mereka tidak punya kekuatan membayar, mereka akan selamanya menjadi budak. So, kasih Tuhan ini sesuatu yang mungkin sangat luar biasa tentunya untuk kita sekalian. Oleh karena prinsip keselamatannya menjadi sangat jelas. Prinsip keselamatannya hanya oleh karena sang anak, satunya oleh karena sang anak, dan dilakukan oleh dia dengan membayar mahal supaya mereka dibebaskan. Dan ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebenarnya kita sedang mengakui klaim Tuhan Yesus itu sendiri atas diri kita, supaya kita sekarang menjadi orang-orang yang dibebaskan karena
kita menerima dia. Jadi Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk percaya kepada dia, dengan demikian kita dibebaskan. Apakah si budak melakukan sesuatu? Tidak. Apakah si budak membayar sesuatu? Tidak. Apakah si budak melakukan sesuatu sebagai balas jasa? Tidak. Semuanya diberikan free. Karena itu dibayar dengan mahal supaya menjadi free untuk saya dan saudara. Itu menjadi free oleh karena kita tidak sanggup membayarnya. Dan tidak akan pernah sanggup. Dan Kristus Tuhan membayarkannya untuk kita. Maka kemerdekaan sejati hanya karena Kristus. Kedua, bicara soal di sini adalah tentang apa yang disebut dengan kebebasan kemerdekaan sejati. Kebebasan sejati yang diberikan Kristus sebenarnya ada dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek yang menyangkut kepada hari ini. Bahwa kita hari ini ketika percaya kepada Tuhan, kita itu segera saat itu juga dibebaskan dari segala kungkungan. Nah, termasuk kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim diri sebagai anak-anak Abraham ini. Pada waktu orang-orang ini mau percaya, mereka akan dibebaskan dari murka Allah, dibebaskan daripada guilt of sin, daripada segala rasa bersalah oleh karena dosa, dibebaskan dari the curse of the moral law. Mereka akan dibebaskan daripada kutukan moral daripada Taurat itu sendiri. Dan mereka akan dibebaskan dari the yoke of ceremonial law. Mereka akan dibebaskan dari segala aturan-aturan yang selama ini memperbudak mereka. Itu aspek pertama yang kini, yang kekinian, yang saat itu. Dan aspek yang kedua adalah bahwa itu sesuatu yang akan datang juga. Bahwa mereka akan betul-betul dilepaskan dari dosa. Dan mereka akan dilepaskan daripada kematian kekal. Mereka akan mengalami kemenangan dan mereka akan diselamatkan dari hukuman kekal. Ini aspek yang sifatnya ke depan, eskatologis. Bahwa ketika mereka percaya, ke depan pun dijamin bahwa mereka akan diselamatkan. Maka dalam hal ini sebenarnya natur daripada kebebasan Kristen itu sesuatu yang luar biasa. Ketika seorang percaya kepada Tuhan, maka kebebasan itu sudah berlaku atas dia. Baik secara status, baik itu secara progresif, baik itu secara sanctification di finalnya. Maka itu sesuatu yang luar biasa sekali. Maka kebebasan Kristen itu menjadi sesuatu yang betul-betul membebaskan seseorang dari seluruh hal yang mengkungkung dia sebelumnya. Ada mungkin ada yang berkata, bagaimana dengan makan minum? Ya, termasuk soal makan minum, halal dan haram. Itu tidak lagi menjadi pergumulan untuk orang percaya. Kenapa? Karena itu kita dibebaskan dari soal itu. Itu sesuatu yang memang mengikat di dalam Taurat. Ketika mereka diajar di bawah Taurat. Itu menjadi pergumulan yang hebat. Tapi ketika mereka menjadi orang percaya, mereka tidak dibelenggu lagi. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 6:12 dikatakan soal makan minum. Soal hari-hari tertentu yang mengekang dan harus dipelihara. Itu tidak lagi katanya. Maka Paulus berkata di terjemahan NIV, everything is permissible for me. Segala sesuatu oke. Tidak lagi seperti dulu. Dikatakan everything is permissible for me and I will not be mastered by everything, by anything. Saya tidak akan lagi dikuasai oleh apapun. Saya bebas. Dan yang bicara ini adalah Rasul Paulus. Kita tahu siapa Rasul Paulus. Dia adalah seorang yang memang dari kecil hidup dalam konteks Taurat seperti itu. Dan dia tahu dengan jelas betapa susahnya hidup di bawah Taurat itu. Nah mungkin untuk orang modern seperti kita di zaman modern ini, mungkin hal itu tidak terlalu terasa oleh karena memang dari sejak kecil kita tidak terlalu banyak diberikan banyak sekali aturan-aturan. Tetapi ketika ini disampaikan kepada orang Yahudi di zaman itu dan di perjanjian baru secara khususnya, kita melihat bahwa sebenarnya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa sebenarnya mereka itu dipulihkan betul. Daripada teologi, daripada praktek, daripada pemikiran, daripada budaya, daripada semua tata kerama yang selama ini mencengkeram mereka. Sehingga mereka bisa berkata, aku bebas, I breathe the fresh air. Aku bisa membuka mulutku, membuka diriku untuk bisa bicara bebas, menghirup udara kebebasan. Itu sesuatu yang memang buat kita mungkin tidak terlalu penting, tapi buat mereka itu sesuatu yang sangat berarti. Yang ketiga,
Mengenai kebebasan dalam Kristus itu adalah kebebasan yang sangat meaningful. Itu sangat penuh dengan arti. Oleh karena kebebasan yang Kristus berikan kepada kita itu sekarang adalah kebebasan untuk saudara mengabdikan diri kepada Tuhan yang sudah membebaskan kita. Di sini paradoks yang luar biasa bahwa kita dulu budak dosa dibebaskan, akhirnya setelah bebas kita juga menghambakan diri kepada Kristus. Tetapi ada perbedaannya. Kalau dulu di dalam perbudakan kita hidup di dalam kesengsaraan, dalam aniaya, demi segala nafsu, segala keinginan dari Tuhan yang jahat, yaitu dosa, maut dan seterusnya. Tetapi ketika kita beralih menghambakan diri kepada Kristus, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekarang saya dan saudara itu menghambakan diri dengan 3 kategori. Pertama bernilai, kedua berupa, ketiga mulia. Bernilai oleh karena sekarang ini kita menemukan di dalam melayani Kristus, menghambakan diri kepada Kristus, kita menemukan nilai hidup kita yang sesungguhnya. Sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai anak-anak Allah. Kita bersekutu dengan intim bersama dengan Tuhan, menikmati nilai hidup Kristen. Kita mengalami fulfillment daripada eksistensi dan kodrat kita. Memang kita dicipta untuk melayani Dia, dicipta untuk mengasihi Dia. Dan karena kita sudah dilayani dan dikasihi Dia. Jadi di situ nilainya, kita menemukan meaning, arti yang bernilai dari hidup saudara. Hidup bukan cuma sekedar makan, minum, lalu kemudian menjadi tua dan mati. Bukan. Kita menemukan meaning, arti hidup yang bernilai. Yang kedua, berupah. Waduh, mungkin ada sementara orang berkata, ya kenapa kita mesti ngomongin upah? Iya. Kita bicara tentang upah oleh karena itu dijanjikan kepada kita. Kita yang dulunya budak dosa menjadi menghambakan diri kepada Kristus dalam kemerdekaan Kristen. Kita diberikan oleh Tuhan upah. Maka selalu dikatakan upahmu besar di sorga. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan jerih lelah kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Oleh karena Tuhan menyediakan upah yang baik untuk saudara. Saya tidak berani untuk menghina pemberian seorang yang terhormat. Apalagi Tuhan yang menjanjikan upah, kebaikan-kebaikan itu, masakan kita itu menghinakannya. Tidak. Kalau itu memang sudah disediakan, diberikan untuk saudara, mengapa kita tidak dengan sukacita dan rela hati dengan gembira menikmatinya. Maka ini pun menjadi salah satu motif yang legitimate sebenarnya di dalam seluruh perjalanan hidup anak-anak Tuhan di dalam Alkitab. Ketika mereka berjuang bagi Tuhan, kita berusaha bagi Tuhan, Tuhan juga memang gak lupa untuk bisa memberikan upah yang baik untuk kita di dunia dan di sorga. Kemudian mulia, hal yang ketiga, bahwa apa yang kita kerjakan itu sebenarnya ketika menghambakan diri kepada Kristus adalah saudara itu kemudian mengembalikan sesuatu menjadi mulia. Oleh karena dulu di dalam perbudakan dosa, Alkitab mengatakan manusia yang berdosa sudah jatuh kemuliaannya. Dia sudah ada di below standar, di bawah standar kemuliaan Tuhan. Dia sudah rusak. Tetapi ketika kita di dalam Kristus diberikan penebusan, kita dibebaskan dan sekarang menghambakan diri kepada Kristus, melayani Kristus, kita sedang dalam proses pemuliaan. Mulai daripada hidup yang tidak sempurna hari ini, kita terus berjuang sampai saatnya nanti kita betul-betul secara penuh akan dimuliakan di dalam sanctification yang sejati ketika segalanya berakhir. Maka dalam hal ini apa yang terjadi? Kita sedang mengadakan pembalikan dari budak dosa yang melayani dosa yang rusak. Sekarang kita melayani Kristus yang hidup. Dan di dalam hal itu saudara akhirnya menemukan glorifikasi, pemuliaan itu terjadi. Itu sebabnya saudara sekalian kemerdekaan Kristen itu luar biasa. Oleh karena sekarang kita itu dengan sangat sukacita, dengan lega, dengan bahagia. Bisa menghampiri Tuhan, melayani Dia dan melakukan sesuatu bagi Dia. Tanpa lagi diusik dengan segala macam ritual-ritual, ketetapan-ketetapan yang membelenggu orang-orang Yahudi zaman dulu. Maka orang Kristen hari ini perlu berbahagia oleh karena bukan cuma kita melayani Dia, tetapi juga kita itu dipulihkan dalam proses. Sehingga kita tuh mulai sekarang itu belajar mengenal Tuhan, mengasihi Dia. Belajar untuk menjadi intim dengan Dia, belajar untuk hidup. Bukan cuma mendapatkan akses yang bebas kepada Tuhan, tetapi juga mengalami persekutuan dengan Dia. Kita dipulihkan untuk memiliki suatu keinginan, bukan sekedar taat, tetapi mengasihi Dia. Bukan sekedar taat sebagai seorang hamba, tetapi kita mengasihi Dia. Maka kita taat
karena mengasihi Dia. Maka dulu kita menghampiri Tuhan bukan lagi dengan rasa takut semata-mata, gentar semata-mata, tapi kita menghampiri Tuhan seperti seorang anak kecil menghampiri orang tuanya, ayah ibunya. Kita melayani Tuhan bukan lagi sekedar oleh karena kewajiban yang ditunjukkan, oleh karena keharusan yang harus dikerjakan, tetapi karena kita sekarang diubahkan dengan keinginan, willingness untuk bisa memuliakan Dia. Maka saudara sekalian, ada banyak hal kalau mau diceritakan tentang hal ini. Sebagai orang Kristen hari ini, kebebasannya luar biasa. Dengarkanlah sebuah doa, saya coba kutip dan terjemahkan. Di abad pertengahan ada seorang berdoa begini, Bapa di sorga, kami ingin bebas, bukan sekedar bebas dari dosa, tapi bebas untuk menjadi seperti apa yang Kau kehendaki. Bebaskanlah kami, bukan sekedar untuk menginginkan apa yang kami inginkan, tetapi bebas untuk menginginkan apa yang Kau inginkan. Kami ingin punya kebebasan untuk menginginkan apa yang kami inginkan, memuliakan nama-Mu. Kami sadar bahwa ini adalah bagian yang seringkali sulit buat kami. Itu sebabnya, kiranya dengan Roh Kudus-Mu, dengan Spirit-Mu Tuhan, Engkau membuat kami ingin untuk betul-betul di dalam hati kami, untuk kami bebas dari beban, dan sekarang kami tanpa rasa takut, tapi seperti seorang anak kecil kami sekarang mendekati-Mu di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam kekaguman akan Engkau yang sudah mengasihi kami dan memberikan anak-Mu bagi kami. Inilah doa kami. Indah bukan doa itu? Doa itu jauh daripada apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang penuh dengan tekanan-tekanan. Yang penuh dengan aturan-aturan. Tetapi sekarang kita diubahkan. Tadi dikatakan kami menginginkan untuk mengasihi Tuhan. Bukan oleh karena kita dipaksa. Kita melayani Tuhan bukan lagi karena dipaksa. Tapi karena kita sebagai anak-anaknya, kita mencintai Dia. Dan ingin melakukan sesuatu bagi Dia. Untuk ingin. Bukan apa yang kita ingin. Tapi untuk ingin. Menginginkan apa yang Kau inginkan. Bukankah hal ini sangat indah? Jadi sebagai kesimpulan. Saudara sekalian, kebebasan Kristen itu berbeda dan luar biasa, istimewa. Itu sebabnya nikmatilah kemerdekaan kebebasan Kristen ini. Dan jangan lagi saudara mau diperbudak oleh apapun juga. Kecuali di dalam hal menghambakan diri melayani Tuhan. Janganlah pernah mengizinkan sesuatu lagi koersif terhadap saudara. Membelenggu saudara. Membuat kita tidak lagi mengalami kebebasan. Tapi bila kita bebas di dalam mengikut Tuhan. Bebas dalam mentaati Tuhan. Bebas mengasihi Dia menuruti firman-Nya. Karena disitulah kebebasan yang sesungguhnya. Dan juga jangan lupa bahwa kita tidak mau lagi balik kepada masa lalu, kepada segala penjara, kebodohan, penjara dosa, penjara aturan-aturan yang mencekik yang tidak tepat. Dan biarlah saudara bisa nikmati kebebasan dalam Tuhan, kebebasan untuk bisa beria-ria di dalam Tuhan, kebebasan untuk juga mengisi kebebasan itu. Supaya pada akhirnya ketika kita dipanggil Tuhan, dan saudara betul-betul sudah melakukan yang benar dan indah dalam dunia ini. Kiranya Tuhan kamu berkati kita dalam kemerdekaan, kebebasan Kristiani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah pencarian kemerdekaan, kebebasan yang begitu problematik zaman ini. Ketika orang-orang ingin mencari kemerdekaan, kebebasan, ternyata pada akhirnya dibelenggu oleh belenggu-belenggu yang semakin menjerat. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah pembebas kami yang sesungguhnya. Firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu set us free. Membebaskan kami. Kiranya kami menjadi umat Tuhan yang penuh dengan kesukaan. Penuh dengan bahagia karena kami tahu siapa yang kami ikuti dan firman-Mu yang akan mengajar kami semakin lega, semakin bebas dalam Tuhan. Kami berdoa supaya apapun yang tidak perlu, yang salah, yang membelenggu kami itu terlepas dari kami. Kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami mengalami betul hidup di dalam Engkau.
kebebasan dalam Engkau, dan bahkan kebebasan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya Engkau dimuliakan. Terima kasih Engkau berkati hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan tolonglah setiap kami. Kami juga bersyukur hari ini sekali lagi oleh karena kemerdekaan negara kami yang akan kami peringati besok hari tanggal 17 Agustus. Kami berdoa supaya Tuhan yang berkati semuanya ini Tuhan. Supaya kami sebagai negara, sebagai bangsa kami beria-ria, bersuka cita. Oleh karena Engkau lah pada akhirnya sebenarnya yang sudah memberikan kebebasan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, berkatilah negeri dan bangsa kami Tuhan. Supaya semakin maju bahkan di tengah pergumulan menghadapi COVID-19 ini. Dengan segala ekses yang kami hadapi hari ini. Engkau tolong kami Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Berkatilah, berkati hidup anak-anak-Mu Tuhan. Di kota besar sampai di pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.